Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siskap Rizal dari kelas MNJ 21DX dengan NPM 214 111 149. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bank umum dan perbankan syariah. Jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank umum. Jenisnya usaha bank umum yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit atau pembiayaan. Yang ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang berikutnya, bank perkreditan rakyat ataupun bank pembiayaan rakyat syariah. Jenis usaha bank ini yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua ada memberikan kredit. Dan yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Bank konvensional berupa menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Sedangkan bank syariah beroperasi sebagai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dan perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yang pertama menurut fungsinya, bank konvensional itu intermediasi dan jasa keuangan, sedangkan bank syariah intermediasi, manajer investasi, investor, sosial, jasa keuangan. Yang berikutnya ada jenis-jenis bank syariah. Bank syariah ada dua, bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bank umum syariah itu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai contoh, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Mega Indonesia. Sedangkan unit usaha syariah yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Sistem bunga versus sistem bagi hasil. Sistem bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Yang kedua, besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga, bunga dapat mengembang atau variabel dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi. Bagi sistem bagi hasil, yang pertama, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua ada besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Akad transaksi bank syariah. Yang pertama ada akad tijarah, yaitu akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan. Yang kedua ada akad tabaru, yaitu transaksi tidak untuk mencari keuntungan. Akad pola titipan. Yang pertama ada wadi'ah yad amanah. Penerimaan titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan di dalam memelihara titipan tersebut. Yang kedua ada wadi'ah yad damana. Penerimaan titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat pemilik
menghendakinya. Yang kedua ada akad pola pinjaman. Akad pola pinjaman. Yang pertama ada card, merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan ataupun kelebihan dan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Yang kedua ada Qardul Hasan, yaitu yang artinya untuk membantu sektor usaha kecil atau mikro atau membantu sektor aktivitas sosial dan tanpa harus mengembalikannya. Akad pola jual beli, yaitu murabahah. Nasabah akan membeli sesuatu produk atau barang dengan rincian tertentu dan meminta bank untuk membelikan dan mengirimkannya kepada nasabah. Yang kedua ada salam, pemberian barang dengan ciri-ciri yang khusus dan jelas yang diserahkan kemudian hari dengan pembayaran dilakukan di muka secara tunai. Yang ketiga ada istihna, sama dengan salam, yaitu objek pesanannya harus dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Yang keenam ada akad pola sewa. Akad pola sewa yang pertama ada ijarah, biasa disebut dengan sewa atau memberikan sesuatu untuk disewakan. Yang kedua ada ijarah wa iktina atau mutahiyah bid malik. Transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Yang ketujuh ada akad pola lainnya, yaitu yang terdiri dari wakalah, kafalah, hawalah, ran, sarf, dan ujrah. Wakalah yang artinya bisa disebut perwalian atau pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kafalah yang artinya mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Hawalah yang artinya pengalihan utang atau piutang dari orang yang berutang atau berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Ran yang artinya pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sarf yaitu artinya jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Dan yang terakhir ujrah, imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Contoh dalam perbankan fee based income atau service. Terus penyewaan safe deposit box dan penggunaan ATM dan lain-lain. Penutup. Jadi penutup ini isinya bank umum syariah maupun unit usaha syariah dalam menawarkan atau memasarkan produk dan jasanya pada prinsipnya sama dengan bank umum konvensional. Perbedaan hanya terletak pada sistem operasional dan mekanismenya yang sesuai dengan syariat Islam. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.